Hai guys, yuk kita mundur ke abad 17 buat memahami strategi VOC menguasai rempah Nusantara. Laut Maluku saat itu bukan sekedar lautan biru yang tenang, tapi medan tempur paling panas dalam perebutan harta karun dunia, pala dan cengkeh. Dua komoditas kecil yang aromanya harum tapi nilainya bisa melambung ratusan kali lipat ketika tiba di pasar Eropa. Dan di tengah hiruk pikuk rebutan emas hijau inilah muncul kekuatan baru yang namanya bikin gentar. VOC, Verenigd Oostindische Compagnie, kongsi dagang Belanda yang berdiri tahun 1602. Sejak VOC hadir, benteng-benteng batu di Maluku bukan lagi sekedar dinding pertahanan. Mereka berubah menjadi alat monopoli global, pusat operasi militer, sekaligus kantor dagang internasional. Setiap meriam, setiap bastion, bahkan setiap gudang di dalamnya punya cerita bagaimana VOC mengunci perdagangan rempah. Kemampuan VOC seperti ini akibat dari kuasa hak istimewa gila-gilaan yang diberikan pemerintah Belanda saat itu. Bisa mencetak uang sendiri, membentuk tentara, membuat perjanjian dengan raja-raja lokal, bahkan berperang atas nama negara Belanda. Ambon inilah sebagai pintu gerbang VOC. Kita mulai dari Ambon. Disinilah VOC menancapkan kuku pertama. Tahun 1605, VOC merebut benteng Victoria dari Portugis, yang awalnya bernama Nossa Senhora da Anunciada, nama pun diganti jadi Victoria, berarti kemenangan. Benteng ini langsung jadi headquarter regional VOC, kantor wilayah VOC untuk Maluku. Dari balik dindingnya, VOC mengatur strategi, menekan Portugis, dan bernegosiasi keras dengan para raja lokal. Victoria ini bukan sekedar markas militer, disinilah kontrak dagang diteken, keputusan ekspedisi diambil, dan perintah blokade laut dijalankan. Bisa dibilang, tanpa Victoria, VOC nggak akan pernah bisa melangkah lebih jauh ke Banda dan Ternate. Tak jauh dari sana, VOC juga bangun Fort Amsterdam di Desa Hila tahun 1637. Kalau Victoria itu kantor pusat, maka Amsterdam lebih mirip gudang raksasa plus pos logistik. Cengkeh dari perkebunan sekitar disimpan di sini, ditimbang, lalu dikapalkan ke Batavia dan Eropa. Jadi benteng ini bukan cuma nahan serangan, tapi juga menahan arus perdagangan, biar hanya VOC yang bisa menguasainya. Dari Ambon, penguasaan lanjut ke Ternate, yang dianggap sebagai negeri cengkeh. Pulau yang kecil, tapi adanya harta karun cengkeh bikin semua bangsa bernafsu memilikinya. Inilah alasan VOC bangun Fort Oranje tahun 1607. Ini adalah markas besar awal VOC di Maluku sebelum dipindah ke Ambon. Oranye jadi pusat operasi militer, tempat pasukan ditempatkan, sekaligus simbol bahwa VOC juga serius bermain di tanah cengkeh. Selain itu, VOC juga menguasai Fort Toluco, benteng Portugis tua dari tahun 1540-an. Dengan menguasai Toluco, VOC bisa memantau jalur laut di utara Maluku, sekaligus menekan Sultan Ternate. Hubungan VOC dengan Sultan kadang akur, kadang ribut. Tapi dengan benteng-benteng ini, VOC selalu punya posisi tawar lebih tinggi. Ada juga Fort Kalamata, benteng berbentuk bintang yang menghadap ke laut. Dari sini VOC bisa mengontrol jalur masuk ke Ternate dari selatan. Jadi di Ternate saja VOC sudah memainkan strategi choke point, titik sempit yang wajib dilewati oleh kapal atau pasukan lain kalau mau masuk atau keluar ke suatu wilayah. Jadi semacam bottleneck di laut atau darat. Penempatan benteng di titik vital ini menguntungkan untuk penguasaan akses laut. Setelah Ambon, selain Ternate, VOC juga bergeser ke Banda
sebagai jantungnya perdagangan pala dunia. Tahun 1609, VOC mendirikan Fort Nassau. Awalnya kecil, cuma tembok sederhana. Tapi konflik dengan orang Banda yang nggak mau tunduk bikin VOC naik darah. Mereka lalu bikin Fort Belgica tahun 1611 di atas bukit yang mengawasi Laut Banda. Nah, Belgica ini beda level. Bentuknya bintang 5 ala arsitektur Eropa modern. Dari sini meriam VOC bisa menyapu seluruh teluk. Benteng ini bukan hanya lambang kekuatan, tapi juga alat intimidasi psikologis. Setiap penduduk yang lihat Belgica tahu, VOC bisa bertahan lama, punya stok makanan, punya pasukan, dan bisa minta bala bantuan dari benteng lain kapan saja. VOC juga bangun Fort Concordia di Banda Besar dan Fort Revenge di Pulau Ai. Nama Revenge jelas jadi pesan politik. Siapa melawan, siap dibalas. Setelah tragedi berdarah Banda, ketika ribuan penduduk dibantai atau diusir, benteng-benteng ini jadi saksi bagaimana monopoli VOC ditegakkan dengan besi dan api. Bahkan Pulau Run yang sempat direbut Inggris akhirnya ditukar Belanda dengan Manhattan lewat perjanjian Breda tahun 1667. Bayangin aja, sebuah pulau kecil penghasil pala di Maluku dianggap setara nilainya dengan cikal bakal kota New York sekarang. Bagaimana dengan pulau-pulau kecil di sekitarnya? VOC tidak berhenti di pulau besar, mereka juga mendirikan Fort Dorset di Saparua pada tahun 1670-an. Benteng ini lebih kecil, tapi posisinya strategis menghadap laut lepas. Fungsinya jelas, mengawasi gerak kapal asing dan penduduk lokal. Bagi rakyat Saparua, benteng ini tanda jelas, VOC selalu ada dan selalu mengawasi. Di pulau-pulau Banda lain seperti Ai, Run, dan Banda Besar, VOC bikin benteng kecil. Mungkin sederhana, tapi jangan salah, benteng kecil ini adalah simpul jaringan pertahanan. Dengan mereka, VOC memastikan tak ada pedagang asing bisa masuk langsung ke penduduk. Semua jalur harus melewati kontrol VOC. Bila ditarik benang merah, VOC bukan cuma jago dagang, tapi juga jago strategi militer. Mereka main di choke point, pasang benteng di teluk, selat, dan jalur vital. Mereka pakai benteng bukan hanya untuk bertahan, tapi juga untuk berdagang, menyimpan logistik, bahkan mengatur politik. Mereka punya master plan, rebut benteng Portugis atau Spanyol, kuasai pulau rempah, lalu bikin jaringan bertahanan berlapis. Tapi di lapangan, VOC juga improvisasi. Kalau ada perlawanan atau ancaman Inggris, mereka cepat bangun benteng baru atau perkuat yang lama. Dan jangan lupakan faktor psikologis. Nama benteng kayak Revenge aja udah bikin nyali ciut. Benteng-benteng megah di pulau kecil bikin pesan jelas. VOC bukan tamu sementara, tapi penguasa yang siap menetap. Hasilnya bagaimana? Dalam waktu 1 abad, meskipun jumlah pasukan VOC relatif sedikit, kecil, mereka bisa mengunci seluruh Maluku. Semua jalur laut terkendali, semua produksi rempah diatur, dan monopoli berdarah ini bertahan lebih dari 100 tahun. Jadi guys, benteng VOC di Maluku bukan sekedar tumpukan batu tua. Mereka adalah saksi bisu bagaimana sebuah kongsi dagang berubah jadi negara bayangan. Dari Fort Victoria di Ambon, Fort Belgica yang megah di Banda, Fort Oranje di Ternate, sampai benteng-benteng kecil di Ai dan Run. Semuanya terhubung dalam satu tujuan, monopoli dan kekuasaan global. Hari ini, beberapa benteng tinggal reruntuhan, tapi setiap retakan dinding dan bastion yang masih berdiri menyimpan cerita tentang darah, rempah, dan kolonialisme. Jadi, kalau suatu saat kalian jalan-jalan ke Ambon, Banda, atau Ternate, jangan cuma foto-foto buat Instagram. Ingatlah, di balik batu-batu itu, sejarah Nusantara pernah dipertaruhkan. Dan perjalanan kita belum selesai, karena setelah VOC runtuh, akan datang era baru Belanda sebagai negara kolonial.
Benteng-benteng ini bakal makin penting dan ceritanya bakal makin dramatis. Tetap bersama Langkah Negara karena kisah ini masih panjang. Guys, tulis di kolom komentar bila ingin menyampaikan pesan-pesan untuk kisah selanjutnya.